Penyakit akibat Human Papillomavirus atau HPV merupakan beban kesehatan global yang signifikan, terutama terkait dengan kanker serviks yang merupakan kanker terbanyak keempat pada wanita secara global. Human Papillomavirus atau HPV adalah kelompok virus DNA yang terdiri lebih dari 200 jenis dan merupakan salah satu penyebab utama infeksi menular seksual di seluruh dunia. Sekitar 40 jenis HPV dapat menginfeksi area genital, anus, mulut, dan tenggorokan, dan sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. HPV diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu HPV resiko rendah dan HPV resiko tinggi. HPV resiko rendah, seperti tipe 6 dan 11, biasanya menyebabkan kutil kelamin dan lesi jinak pada kulit dan membran mukosa. Sedangkan HPV resiko tinggi seperti tipe 16 dan 18 berperan penting dalam terjadinya kanker, khususnya kanker serviks serta kanker anus, penis, vagina, vulva, dan orofaring atau tenggorokan bagian tengah. Namun, pada kasus infeksi persisten oleh tipe resiko tinggi, virus dapat menyebabkan perubahan sel yang bersifat prakanker dan berisiko berkembang menjadi kanker dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Oleh karena sifatnya yang sering tanpa gejala dan risiko panjang yang signifikan, HPV menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting, terutama pada wanita usia produktif. Untuk mencegah infeksi dan komplikasi akibat HPV, telah dikembangkan vaksin HPV yang efektif seperti vaksin bivalen, quadrivalen, dan nonavalen yang mampu melindungi terhadap beberapa tipe HPV yang paling umum. Infeksi virus HPV seringkali tidak menimbulkan gejala. Namun pada beberapa kasus, virus ini dapat bertahan hingga menimbulkan gejala berupa tumbuhnya kutil di permukaan kulit, seperti di lengan, tungkai, wajah, dan kelamin. Berikut ini adalah ciri-ciri kutil di kulit sesuai dengan area tumbuhnya. Yang pertama, kutil di bahu, lengan, dan jari tangan. Kutil yang tumbuh di area ini berbentuk benjolan yang terasa kasar dan dapat terasa sakit serta rentan mengalami pendarahan. Kutil juga bisa tampak berupa benjolan kecil di jari tangan atau kaki. Yang kedua, kutil di telapak kaki. Kutil di telapak kaki berbentuk benjolan keras dan terasa kasar sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman saat menapak. Yang ketiga, kutil di daerah wajah. Kutil di daerah wajah memiliki permukaan yang datar atau flatwarts. Pada anak-anak, kutil di wajah lebih sering muncul di daerah rahang bawah. Yang keempat ada kutil kelamin. Kutil kelamin berbentuk seperti kembang kol dan bisa tumbuh pada kelamin wanita atau laki-laki. Selain di kelamin, kutil juga bisa tumbuh di dubur dan menimbulkan rasa gatal. Selanjutnya masuk ke pengobatan infeksi HPV, di mana sebagian besar kasus HPV ini dapat hilang dengan sendirinya tanpa diobati. Namun bagi yang telah terdiagnosis mengalami infeksi HPV, terutama wanita yang mengalami kutil kelamin, dokter kandungan akan menganjurkan pemeriksaan kembali dalam waktu 1 tahun. Kunjungan ulang ke dokter ini bertujuan untuk mengetahui apakah penderita masih terinfeksi HPV dan adakah perubahan sel pada serviks atau leher rahim yang berisiko menimbulkan kanker serviks. Sedangkan untuk mengobati kutil yang muncul akibat infeksi HPV, tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah yang pertama itu pemberian obat oles. Nah, untuk kutil di kulit, dokter dapat memberikan obat oles yang berisi asam salisilat, yang dimana asam silat ini berfungsi untuk mengikis lapisan kutil secara bertahap. Nah, yang kedua ada pengangkatan kutil. Jika obat oles tidak berhasil menghilangkan kutil, dokter dapat menghilangkan kutil dengan cara berikut, yaitu yang pertama adalah krioterapi, yaitu membekukan kutil dengan cairan nitrogen. Yang kedua ada kauter, yaitu pembakaran kutil dengan aliran listrik. Yang ketiga ada operasi, dan yang terakhir adalah terapi sinar laser. Nah, berbagai penanganan terhadap kutil ini tidak dapat membunuh virus HPV, sehingga kutil dapat tumbuh kembali selama virus masih ada di dalam tubuh, dan hingga saat ini tidak ada pengobatan yang dapat membunuh HPV. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian vaksin yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, di mana vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah,
berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan memberikan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Selanjutnya itu pembuatan vaksin HPV. Yang pertama, konstruksi plasmid dan transformasi. Gen L1 dari HPV tipe 52 yang telah dikoden optimasikan disisipkan ke dalam plasmid PHIPX4 menggunakan enzim restriksi HIN3 dan SAL1. Plasmid hasil ligasi kemudian dikloning ke dalam E. coli DH5-alpha, dikonfirmasi lewat PCR koloni dan sequencing. Plasmid yang dikonfirmasi positif dilineariskan dengan stool, lalu ditransformasi ke dalam Hansenula polimorpha NCEC 495 Leu 1.1 melalui elektroporasi. Yang kedua itu isolasi genom dan validasi integrasi. DNA genom dari H. polimorpha hasil transformasi diisolasi dan divalidasi keberadaan gen L1 melalui PCR dan elektroforesis agarosa. Yang ketiga itu ekspresi skala flash. Yang pertama, kultur H. polimorpha ditumbuhkan secara bertahap di medium YPD, lalu BMGY untuk akumulasi biomasa, di medium BMMY untuk ekspresi protein diinduksi dengan metanol 0,5-3% setiap 24 jam selama 72 jam. Suboptimum ekspresi adalah 37 derajat Celcius dan konsentrasi metanol 1%. Yang keempat itu analisis copy number dan stabilitas gen. Menggunakan real-time PCR untuk menghitung copy number diperoleh 2 salinan gen. Selanjutnya, stabilitas integrasi gen dan ekspresi protein diuji hingga 100 generasi. Kelima yaitu optimasi medium sintetik atau SYN6. 3 variasi media yaitu ada SYN68, SYN69, SYN610 diuji. Kemudian medium SYN610 menghasilkan ekspresi protein L1 terbaik berdasarkan Western blot. Yang keenam merupakan skala fermentasi atau bioreaktor Dixit. Proses dilakukan dalam bioreaktor 300 ml. Fase batch awal menggunakan glycerol sebagai sumber karbon. Kemudian induksi ekspresi dimulai setelah glycerol habis menggunakan campuran inducer yaitu metanol ditambah dengan nutrisi. Kemudian parameter fermentasi yaitu pH 6,5 dengan suhu 37 derajat Celcius, aerasi 1 ppm dan agitasi 250-400 rpm sama 72 jam. Kemudian produksi protein L1 mencapai 0,15 mikrogram per mili. Dan yang terakhir yaitu isolasi dan karakterisasi protein. Sel dilisis menggunakan buffer dan glass beads lalu dilakukan sentrifugasi. Protein dikarakterisasi dengan SDS page dan Western blot menggunakan antibodi spesifik terhadap HPV L1. Kemudian dilakukan kuantifikasi dengan ELISA. Baik, selanjutnya itu ada dosis dan penggunaan vaksin HPV. Nah, jadi vaksin HPV itu kan ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada Cervarix. Jadi untuk dosis dan cara penggunaan Cervarix itu yang pertama untuk umur 9-15 tahun itu diberikan 2 dosis, yaitu masing-masing 0,5 mili. Kemudian dosis kedua itu diberikan antara 5-13 bulan setelah dosis pertama diberikan. Jika dosis kedua diberikan sebelum 5 bulan dari pemberian pertama, dosis ketiga harus diberikan. Untuk vaksin ini disuntikan melalui intramuskular. Kemudian untuk umur 15 tahun ke atas itu diberikan 3 dosis yang masing-masing 0,5 mili pada bulan ke 0, 1, dan juga 6. Dosis kedua dapat juga diberikan antara 1-2,5 bulan setelah dosis pertama diberikan, dan dosis ketiga diberikan antara bulan ke-5 sampai bulan 12 setelah dosis kedua. Dosis vaksin ini juga disuntikan melalui intramuskular. Kemudian untuk vaksin yang jenis kedua yaitu vaksin Gardasil itu untuk dosis dewasa itu diberikan secara 3 kali secara intramuskular sebanyak 0,5 mili terpisah. Diberikan pada bulan ke-0, 2, dan juga ke-6. Untuk anak dan remaja 9-13 tahun, itu dapat mengikuti jadwal 2 dosis yang diberikan pada bulan ke-0 dan juga ke-6. Vaksin Gardasil ini juga diberikan secara intramuskular. Oke, selanjutnya untuk penggunaan vaksin 9 valent atau Gardasil 9 untuk pasien berusia 9-14 tahun itu jika diberikan suntikan sebanyak 2 kali, maka suntikan pertamanya itu diberikan pada pertemuan pertama dan suntikan keduanya itu diberikan pada saat
6-12 bulan setelah suntikan pertama. Nah, kalau diberikan suntikan sebanyak 3 kali, maka suntikan pertamanya itu diberikan pada pertemuan pertama, suntikan keduanya diberikan 2 bulan setelah suntikan pertama, dan suntikan ketiga itu diberikan 6 bulan setelah suntikan pertama. Nah, untuk pasien berusia 15 sampai 45 tahun itu diberikan 3 kali penyuntikan, yaitu suntikan pertama itu diberikan pada pertemuan pertama, suntikan kedua diberikan 2 bulan setelah pertemuan pertama, dan suntikan ketiga itu diberikan 6 bulan setelah suntikan pertama. Untuk vaksin Gardasil 9 ini juga diberikan secara intramuskular. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari vaksin HPV. Vaksin ini bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi yang dapat melawan virus HPV. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup atau DNA virus yang utuh. Sebaliknya, vaksin ini dibuat dari protein yang menyerupai bagian permukaan luar virus HPV, yang disebut sebagai virus-like particles, atau VLPS. Nah, VLP ini tidak dapat menyebabkan infeksi karena tidak memiliki materi genetik. Ketika VLP disuntikkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan mengenalinya sebagai benda asing. VLP memicu respons sel B dan sel T. Kemudian melalui induksi antibodi yang mengikat partikel virus dan dengan demikian mencegah infeksi awal. Antibodi sistemik sebagian besar imunoglobulin G yang diinduksi dengan injeksi intramuskular dapat mencapai lokasi infeksi serviko-vaginal melalui 2 mekanisme. Salah satunya adalah transudasi IgG, melintasi penghalang epitel ke sekresi mukosa melalui reseptor Fe neonatal yang sangat aktif di leher rahim. Mekanisme keduanya adalah eksudasi langsung antibodi serum dan interstisial di lokasi trauma yang memungkinkan ikatan partikel virus dengan membran basal, aktivitas yang tampaknya esensial untuk memulai proses infeksi. Kemudian juga dilakukan pemantauan imun dalam uji klinis vaksin sebagian besar dilakukan dengan uji ELISA atau uji enzim terikat imunoserologi. Kemudian juga dilakukan uji imunologi Luminex kompetitif. Kemudian dilakukan juga uji netralisasi in vitro menggunakan pseudovirion HPV. Baik, selanjutnya itu ada macam-macam vaksin. Yang pertama itu ada Cervarix 2V HPV dengan harga per dosisnya itu 600 sampai 1.200.000 dalam kisaran umum. Dengan regimen dosis 2 dosis untuk usia 9 sampai 14 tahun dan 3 dosis untuk usia lebih dari 15 tahun. Yang kedua ada Gardasil 4V HPV dengan harga per dosisnya itu 800 sampai 1.500.000 dalam kisaran umum. Dan yang terakhir itu ada Gardasil 9V HPV dengan harga per dosis 1.500.000 sampai 2.500.000 dalam kisaran umum.